kuliah anti korupsi Ciangele. Wah, ada cilik mau 5 wis cukup ya Mas. Mau 5 itu pendidikan dilarang, mau 5 sudah cukup. Otomatis sudah nggak usah pakai pendidikan anti korupsi. Tapi enggak apa waktu proyek harus ngopo gue. Nggak ada masalah supaya mereka dapat nafkah. Kan begitu. Kalau Anda mengizinkan berarti Anda sodako. Pemilu langsung rakyat kan yang Anda lihat kan, oh ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa sodako dan ewo bekewo. Wong sudah dikasih 50.000 pagi-pagi kok siangnya tidak nyoblos. Ya enggak enak lah, ya sudah lah saya coblos. Jadi itu peristiwa sodako. Meskipun makro kan gitu kan, malah haram gitu kan ya. Tapi sudahlah, kita ini luas-luas saja dan kita percaya pada proses ini. Jadi teman-teman sekalian, saya bicarakan soal ini supaya Anda itu hidupnya itu penuh kemungkinan. Sesuatu yang mustahil itu jangan dianggap mustahil. Sesuatu yang sudah pasti jangan disebut pasti, nanti dulu wes toh gak mesti rek. Pendidikan yang ndak mesti, yang baik itu kurikulum yang mana yang ndak tahu, yang benar itu dipilih DPRD apa rakyat langsung, itu gak jelas. Yo podo api, podo elek, gitu loh. Wong itu kan orang tidur telentai, tidur miring kanan, terus semutan binggingen. Wah, ternyata yang baik itu miring ke kiri. Akhirnya dia bikin undang-undang tidur miring ke kiri. Begitu miring ke kiri, semutan meneh. Waduh, ternyata salah juga. Yang benar itu tidur telentang. Begitu tidur bikin undang-undang baru, tidur telentang. Begitu telentang ngorok, waduh, ternyata yang benar itu tidur tengkurap. Bikin undang-undang tengkurap. Pokoknya Indonesia kentek waktunya dikai mengkurap, melumah, miring. Dan nanti begitu seluruhnya sudah dicoba dan tetap mudarat, balik lagi miring ke kanan lagi, kan gitu. Balik lagi miring ke kanan sekarang. Nah, Jawa Sunda itu apakah terus berkompromi? Jangan. Ya rundingkan mana yang paling rasional dan ikhlas satu sama lain. Kalau belum ketemu itu ya enggak apa-apa, enggak usah suatu hari ya sudah sendiri-sendiri aja juga enggak apa-apa. Sunda negara sendiri, Jawa negara sendiri enggak apa-apa. Kenapa harus bersatu? Kalau memang tidak bisa bersatu, gitu loh. Tetapi tidak boleh Sundanya distortif, tidak boleh Jawanya distortif. Sunda harus benar-benar Sunda, Jawa harus benar-benar Jawa. Menurut saya begitu. Kalau bikin gaduh-gaduh itu jangan meremehkan kubis. Jangan bilang kalau kubis itu primordial. Kan gitu. Sekarang kan begitu kita ngomong Jawa, wah primordial, Jawa sentris. Loh, wong Jawa gak ada Jawa sentris, wong Jawa yang penting output saya baik, enggak kan begitu. Kalau saya ayam, biarin saya jadi ayam, yang penting saya memberi kebaikan kepada kamu. Tapi saya sedang disuruh berubah menjadi bukan ayam. Gaduh-gaduh harus benar kubisnya, lontongnya, kacangnya harus benar-benar kacang. Sunda harus benar Sunda, supaya kamu bisa mengkritisi Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak pura-pura dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang saya tanya, Bhinneka artinya apa? Beraneka ragam, macam-macam. Tunggal, Ika, itu ya. Bhinneka, Iko, ya. Pemahaman resminya begitu. Anda tahu nggak kalau Iko itu maksudnya seperti yang beliau maksudkan. Ika itu Iko. Jadi Bhinneka Ika Tunggal. Logikanya begitu. Oke. Itu berasal dari mana kalimat itu diambil? Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda Iko. Ada yang punya pendapat lain. Ika itu artinya apa? Dua menyatu. Kalau tunggal. Ada yang bilang Eka, ada Eka, Dwi gitu ya. Tapi itu Ika.
kan menjual, mendalam. Apa Mas? Ika kan sudah menjual, kalau Eka mungkin memang satu kan. Kalau Ika? Ika kan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jua itu. Oh, Ika itu jua. Ya, jua itu kan mendalam kan. Ika itu penegasan. Ika itu penegasan. Nah ini perlu nih PKI ngomong dulu. Edan. Ini Islam Sunda indah sekali ya. Singkatannya ISIS. Saya orang Jawa Timur tidak setuju ISIS mergongkok. Saya punya telusuran ya. Kenapa setiap kita bicara Jawa, Sunda, Nusantara itu selalu membingungkan? Karena ternyata misalnya gini, pada abad keempat di Ciamis belum tentu Sunda loh. Karena belum ada itu istilah Sunda. Nah, ada namanya Galuh. Nah, Galuh ini yang menamakan bukan orang Ciamis. Itu ada orang India mencari emas, ya, singgahlah di pelabuhan sanalah. Terus kata orang India ini masyarakatnya galuh sekali. Hanya orang Ciamis itu, naon ya galuh teh. Itu loh, galuh itu kalau bahasa simbolnya perak. Perak itu simbol kebijaksanaan. Ini masih perak, bijaksana. Nah, kalau di ini kan damai, salam. Itu abad keempat. Nah, terus nanya lagi orang Ciamis itu, damai itu apa? Bingung. Karena di Ciamis atau Sunda lah, katakanlah gitu, tidak ada kosakata damai. Kenapa tidak ada kosakata damai? Karena nggak pernah perang. Kenapa nggak pernah perang? Karena subur. Ya surga itu ya Ciamis itu. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad, adanya agama Islam kan itu abad ke-7. Nah, Islam salam abad ke-4 sudah ada di Ciamis. Berarti makanya kenapa orang Sunda itu mau menerima Islam? Loh, orang udah pernah ada kok. Begitu juga istilah Sunda. Sunda itu bukan yang menamakan Sunda itu bukan orang Sunda. Begitu juga Jawa. Jawa itu adalah keadaban. Keadaban. Sunda juga sama artinya. Dan siapa yang memberi nama keadaban itu? Ya orang-orang luar juga. Jadi kan gini, Nusantara itu surga. Karena surga tidak ada benar salah. Surga selalu menikmati keindahan, kemakmuran. Ibaratnya gini. Kenapa agama-agama dari luar itu selalu bicara hukum, halal haram, ya toh? Karena di Nusantara itu subur, ya toh? Misalnya gini, ada 10 telur, konsumennya ada 5. Nah, kalau di Timur Tengah misalnya ya, ada 10 telur, konsumennya 20. Pasti ribut. Karena ribut, supaya jangan ribut, perlu aturan. Jadi orang Sunda itu nggak perlu aturan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi dulu itu ya, karena subur, maka misalnya orang Ciamis nggak perlu ke Jombang cari makanan, nggak perlu. Orang Jombang nggak perlu ke Ciamis cari makanan.
Maka orang Sunda ya dia di surga terus. Orang Jombang juga sama, di Jombang aja. Jadi logika Nusantara, apa Jawa, sebutan Sunda itu cara pandang orang luar sebenarnya. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu, nah kan itu istilah itu abad setelah menuju keruntuhan Majapahit, Pajajaran yang kedatangan konsep imperium. Anda nggak boleh ngaget, tokoh PKI selalu hebat. Misalnya di Sunda, di Jawa dulu, di Nusantara itu tidak ada yang namanya poligami, tidak ada. Karena bangsa Nusantara adalah penganut monoteis dalam artian sesungguhnya monoteis. Apa monoteis kalau menurut Quran? Orang yang selamat itu yang berserah diri sama hukum alam. Nah, orang Sunda itu, orang Jombang itu nggak mau menyebut semesta alam ini Allah ke Tuhan ke. Karena apa? Tewaas kata orang Sunda, nggak berani, nggak tega. Bayangkan yang semesta alam itu kok bisa dijangkau oleh Allah. Nah, berarti kita nggak usah bingung dengan istilah apa Jawa, Sunda, Nusantara gitu loh. Ya. Dengan demikian tadi yang Jawa sama Sunda peduli amat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Orang dari dulu kita itu udah mesra. Tidak ada yang satu menguasai yang lain. Kita sampai sekarang dikuasai oleh lain, asing. Itu aja. Termasuk konsep apa ya? Kan udah benar. Nih, itu saya heran tuh, yang mengaku nasionalis, ya, nggak paham Pancasila. Jelas di kita itu, kalau mencari pengelola, patih kalau menurut Cak Nun, itu kan harus yang memilih orang yang terakhir harus yang lebih bijak dong. Masa diumbar suruh milih petani apa segala macam suruh milih. Loh, petani ya petani. Jadi Bhinneka Tunggal Ika-nya Oke. Mendasar dulu. Nah, justru dengan dipilih oleh oleh awam, ya, umat itu awam sama dengan bodoh. apa dah? Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan karena gini, ini yang mendasar. Kalau pemilihan langsung itu pasti penyeragaman segala. Makanya dibentuk dulu melalui media televisi atau segala macam, supaya banal cara memilihnya. Bukan dengan yang dipimpin oleh hikmah, bukan orang yang berhikmah, yang berilmu kayak Cak Nun. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, ini Dadang mau sampai kemana aja? Anda semua mau lempeng dulu. Bhinneka Tunggal Ika ini salah semua. Saya ikut dosa saya. Karena ini jadi gak karu-karuan. Saya tidak wajib tapi saya bertanggung jawab atas ilmu. Jadi begini, itu berasal dari kitab Sota Soma, Kakawin bait 149. Itu bait terakhir. Itu Buddha Siwa Tunggal, yaitu yang artinya itu. Yang keempat bunyinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Pangrua. Itu bunyinya begitu, tulisannya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau di Jawa itu bunyinya adalah Bhinneka itu beraneka ragam.
Bhinneka Tunggal. Tunggal itu padu, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau dipisahkan jadi susah. Sepertinya padunya kita dengan tubuh kita, roh dengan badan kita, itu tunggal. Ditanya, ini juga saya, ternyata saya adalah roh saya. Ibu dulu mas, ini ilmu mas, sampai tak kampung lagi. Serius saya ini. Diam. Ini orang berilmu. Ya udah diam aja dulu, udah stop dulu, udah stop. Sampai ngerokok aja, be. Ini salah dosa kita ini ilmu. Saya kalau ilmu marah saya mas. Serius saya, karena dunia akhirat ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ika adalah satu. Berbeda-beda. Kalau di Batak maragam-ragam. Manunggal menjadi satu. Contohnya beraneka anggota tubuh, manunggal jadi satu, disebut hanya Wardi Cak Nun. Beraneka ragam itu manunggal menjadi Cak Nun. Beraneka ragam alam semesta ini hanyalah Allah saja. Tapi tanyakan Allah dengan Muhammad, apa bedanya? Dia tunggal. Siwa dan Buddha adalah tunggal. Jadi kalau salah pemahaman, salah semua. Dari ini dijadikan semboyan, pada itu adalah filsafat gotong royong. Sesungguhnya kalau di Undang-Undang 45 dinyatakan bersemboyan Bhinneka Tunggal, itu bukan semboyan. Insya Allah karena saya ada bahasa tunggal di Tripalak Tunggalistik, saya akan bertanggung jawab ilmu ini. Artinya mengkono, jadi Buddha dan Siwa adalah tunggal, padu di antara keduanya. Rasa dan bentuk jeruk tunggal. Ketika dipisahkan bukan jeruk lagi. Nah, itulah mungkin seperti Janon. Jadi Ika tetap satu, itu Eka. Bhinneka Tunggal Eka. Tunggal tetap tunggal. Demikian dari saya, kurang lebihnya itu bunyinya di kitab Sota Soma 149 bait terakhir. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda manunggal dari satu, di antara tidak ada kebenaran yang mendua, kebenaran tetap satu, itu punya Allah SWT. Makasih. Oke Mas Wardi, saya juga punya, tidak wajib tapi saya merasa perlu. Jadi sampean kalau kepada Allah itu 100%, tapi kalau kepada ilmu sampean 99%. Kalau sampean 100% dan Anda dari tadi bersikap 100% kepada yang Anda paham, berarti Anda sudah mantap di situ. Seluruh yang saya ketahui mengenai yang saya yakini benar itu belum tentu benar. Jadi saya tidak akan mempertahankan apa yang saya yakini benar, karena saya mungkin akan mendapat kebenaran yang lebih tinggi. Jadi sama Dadang tidak perlu marah. Dadang itu makhluk mulia dari Allah. Untuk memberi contoh kepada umat manusia, wahai manusia, pandanglah Dadang, jangan ada satupun di antara kalian yang menjadi seperti dia. Itu gunanya Dadang. Jadi ada Fir'aun, ada Dadang. Fir'aun itu diselamatkan jenazahnya untuk menjadi peringatan bagi semua generasi agar jangan seperti Fir'aun. Dan kemudian karena Fir'aun sudah nggak populer, sekarang dilahirkan Dadang dengan maksud yang sama. Makanya Dadang ngomong apa saja sama Tuhan justru baik. Dia bilang, insya Allah saya tidak percaya Tuhan. Nah, Tuhan tidak marah karena memang dia disetel untuk menjadi manusia yang jangan sampai ada yang niru seperti dia. Jadi semakin dia buruk, semakin baik. Nah, Mami datang yang kebenaran formal yang ngelundas sampai nggak muring-muring lah, kok muring-muring kok nang Dadang. Oh Dadang ini mari ngomong ya lali dewe kan. Dadang jenenge Dadang ya. Gitu loh. Tapi indah, sampean indah, Dadang indah, Mas Wardi
luar biasa, kita andalkan. Jadi salah satu keinginan saya itu, kalau boleh ingin ya, kalau orang punya ilmu kesehatan, kita punya ilmu kesehatan sendiri kok, yang berbeda kok. Karena seluruh kesehatan di dunia tidak memperbolehkan Anda duduk sampai jam 4 pagi. Itu ilmu kesehatan manapun, dari Arab Saudi sampai Amerika, sampai Ethiopia, sampai Eskimo, itu tidak ada yang setuju orang begadang sampai pagi. Bahkan orang Indonesia ada yang juga terikut, begadang jangan begadang, lalu kurang kok begadang jangan ya. Oke. Tapi menurut saya begini teman sekalian, saya kira kita jangan menganggap bahwa ini tadi kan penuh pertentangan mas sebenarnya, tapi pertentangan itu jangan didramatisir, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang berpendapat dulu tetap begitu, toh nanti Anda akan mencari MOU, pasti akan mencari kesepakatan terbatas, memang hanya terbatas. Tidak ada orang berpelukan 100%. Kalau kamu pelukan sama suaminya, sudah bersuami siapa? Wan, kamu pelukan sama istrimu, itu yang nempel dari kulitmu berapa persen? 60, enggak sampai. Mau gegermu nemplek, dodotmu nemplek. Kalau nemplek depan enggak, sini enggak, belakang enggak. Paling 40%, 35%. Jadi tidak ada pelukan 100%. Itu loh, enggak ada. Fisik aja enggak ada. Nah, termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Mas, biarkan orang punya interpretasi macam-macam, enggak apa-apa. Wong kabeh tafsir iku mesti salah kok. Enggak ada tafsir bener tuh enggak ada. Jadi ada mau ngomong mana tidak pernah sejarno ya. Enggak masalah. Sebab kalau kita turuti tidak ada ngeluh, enggak semua. Enggak ada yang tidak dia bantah. Mau Jawa, Sunda, semua Allah dia bantah semua. Akhirnya kalau kita turutin, kita benarkan dia, akhirnya ya sudah, kalau gitu batalkan alam semesta, nggak anyar kan gitu. Kan begitu, maunya dia begitu. Artinya dia itu ditakdirkan Tuhan untuk tidak setuju kepada konsepnya Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan penghuninya. Dia ingin ada penciptaan baru, sehingga nanti sejak awal sudah dipersatukan, tidak usah bineka bingung, terus langsung tunggal ika, gitu maunya. Nah memang kita ini disuruh bineka kok. Loh, yang tunggal ika itu kalau mau ngomong tafsiran, tunggal ika itu kan Buddha sama Siwa. Ngapain dipakai untuk manusia? Buddha Siwa kan dalam pemahamannya kan Tuhan, pada pemahaman abad itu. Kalau memang manunggal, mas, kenapa bukan Bhinneka Manunggal Ika? Ya enggak perlu dijawab, enggak benar ya enggak apa-apa, enggak tahu ya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini belum tentu benar. Gitu loh lah, kalau masing-masing enggak, ini yang benar, ini yang benar. Yang benar tuh kukuruyuk, enggak, tongkol-tongkol. Enggak, kukurunu, gendeng banget. Yang benar itu ayamnya. Jadi kalau tahu mana yang benar coba, nggak usah orang Madura madu kukurunu, orang Sunda kongkorongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran, ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar dan kamu menirukan tuh namanya tafsir, dan pasti salah. Jadi jangan bertengkar tentang tafsir. Wong saking bingungnya negara menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika, Ika-nya itu disebut Iko, mas. Bhinneka Tunggal Iko. Tapi ya biarin loh. Wong itu semua kesalahan. Loh, sederhana kok. Kalau sama Allah nanti sederhana. Gitu loh.
Misalnya dulu pernah saya contohkan Bilal, ini tidak apa-apa nih sampai pagi ini. Ya. Bilal tuh nggak bisa ngomong shin, dalam bahasa Arab ada 4 S, sin, shin, sod, fa. Tapi Bilal bisanya S gitu dok, satu dok, ashadu alla ilaha gitu dok. Protes sahabat lainnya, nggak bisa shin tuh kan shin, masa S. Cari Nabi Muhammad ngene loh rek. Nek Bilal ngomong ashadu itu karpe ashadu, karpe ngono. Cuman metune cangkeme ngono wis gak masalah. Aja moreng-moreng. Makanya di sini nih berbeda pendapat kayak apapun, nikmat semua, hikmah semua, ilmu semua, tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran di sini. Gitu loh, sopo ae setan rene loh, gak salah. Isi saja boleh. Isi saja boleh. Seandainya setan di sini ngomong macam-macam, sederhana penjelasan saya. Kalau pokok bantau ngajari setan, kan gitu ya. Kalau setan suruh ngomong sama malaikat, yang salah kamu. Yang salah kamu mengharap ini presidennya harus gini. Lo duduk presiden kok. Sing salah kowe dhewe. Jadi mari kita di sini memperluas diri, ya toh. Jadi seluruh yang kita perdebatkan tadi itu menurut saya adalah proses tahap-tahap di mana kita akan memiliki konsep substansial mengenai segala sesuatu, dari konstitusi sampai ilmu kesehatan sampai kata sampai semua kita punya, dan suatu hari peradaban akan berubah, Tuhan akan mengizinkan dan kita sudah siap dengan seluruh konsepnya. Gitu. Jadi sampai ke anggota MPR kira-kira menula nyusun macam-macam. Dadang itu kepala kejaksaan, wabeh salah. Karena kepandaiannya mencari kesalahan. Dan itu kemuliaannya Dadang karena dia pandai mentidakkan segala sesuatu. Nah, dari seluruh perdebatan kita saya akhiri ya supaya tidak terlalu berkepanjangan. Dari seluruh yang saya akhiri, yang kita perdebatkan, tolong diingat, kita ngomong demokrasi kok dari tadi sebenarnya. Intinya itu kan the whole thing about demokrasi, sampai pemilihan langsung apa DPRD, apa saja semua sampai ada yang meremehkan organisasi pemuda, itu kan semua kan perangkat-perangkat demokrasi. Mas Wardi atau Mas Nanang kan bisa menjelaskan secara tradisional lebih dulu mana demokrasi dengan pengenalan mengenai substansi demokrasi di bangsa kita, apa Sunda apa Jawa terserah. Setahu saya sudah lebih dulu sekian abad mengenal demokrasi yang sekarang disebut demokrasi. Kuliah anti korupsi Ciangele, arek cilik mau 5 wis cukup ya Mas. Mau 5 itu pendidikan dilarang, mau 5 sudah cukup, otomatis sudah nggak usah pakai pendidikan anti korupsi. Tapi enggak apa waktu proyek arep ngopo gue, nggak ada masalah supaya mereka dapat nafkah, kan begitu. Kalau Anda mengizinkan berarti Anda sodako. Pemilu, kalau pemilu langsung rakyat kan yang Anda lihat kan, oh ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa sodako dan ewo bekewo. Wong sudah dikasih 50.000 pagi-pagi kok siangnya tidak nyoblos, ya nggak enak lah, ya sudahlah saya coblos. Jadi itu peristiwa sodako, meskipun makro kan gitu kan, malah karam gitu kan ya. Tapi sudahlah, kita ini luas-luas saja dan kita percaya pada proses ini. Kita tidak perlu 100% dengan kebenaran kita. Wong saya dengan mudah kok. Ini kan the United Nations of Nusantara, begitu ada teman Sunda yang tidak ikhlas dan sakit hati dengan kata Nusantara, ayo kita batalkan kata Nusantara, ayo golek. Terserah, tidak ada masalah kok saya. Enggak nganggo jenengnya gak apa-apa. Misalnya ya enggak pakai nama juga enggak apa-apa. Cuman bingung dewe. Kalau Nusantara dipakai ya enggak masalah, ayo cari yang baru, sudah apa aja. Wong yang penting substansinya adalah kita menemukan cara hidup yang
yang baru, kebenaran yang benar-benar terjamin untuk banyak orang, dan seterusnya. Kan itu substansinya. Nah, seluruh perdebatan kita itu, teman-teman sekalian, terakhir, sebenarnya kalau dalam istilah saya itu kan la ilaha. Dan ini mungkin cukup lama waktunya, sekian ma'ian, baru nanti ketemu ilallahnya dikit. Oh ini tidak, oh iyanya ini. Kan gitu. Nah jadi kalau saya kembali kepada diri kita masing-masing, Anda kan mau Islam mau Kristen kan mau ndak mau dengerin azan sehari berapa kali? Bahkan Kristen, bahkan butuh, bahkan PT mesti kurung azan bendino. Teorinya 5 kali sak masjid. Lah nek masjid desa RT ku telu. Gurung tambah TV pisan. Ono TV kok iso azan ya. Pas aku azan iku wong ya. Lah kok TV iso azan. Agamane apa TV? Gitu teman sekalian. Nah, kalau dengar azan itu jangan disia-siakan. Mau nggak mau Anda dengar kok. Daripada mendengar dengan memaki, meso, kurang ajar isu-isu. Ya, mending azan itu Anda jadikan perangkat untuk pematangan diri Anda. Tak kasih contoh dikit. Coba Anda pelajari, Anda bikin manajemen, ngatur perusahaan, ngatur rumah tangga, pakai urutan azan aja. Bikin skripsi semua pakai urutan azan. Anda paham itu, urutan kalimat azan itu. Itu sudah cukup itu. Mau ngelatih sepak bola. Ini sekarang U19 berangkat ke Barcelona, ke Madrid malam hari ini. Tak bawain macam-macam tadi berangkat bareng saya. Karena kemarin dia agak dianiaya dikit-dikit terus lari, dan akhirnya saya telepon malaikat sama Nabi. Sekarang dia berangkat ke Madrid. Alhamdulillah tidak ada masalah. Besok saya fixkan keberesan U19A karena sudah ada U19B. Muka-muka dia akhirnya terus bubar kabeh. Nah, jadi Mbak Mas ya, sampean oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ada bledak gede banget. Allahu Akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, mungkin pokoknya takjub kan. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah gitu kan, gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar. 1 miliar. Ditukokno keropok, digelendeng. Gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Nah sekarang Anda azan di masjid, nggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar itu lah apa sampean? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh, kok nggak duit jam tak? Masa saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur lo itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuma yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini, katakanlah wahai Tuhanku, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong. Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini, sehingga Anda punya kalimat Rabbana
makhluk hadza batila. Nggak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana makhluk hadza batila. Oh, kamu nggak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Lalu apa sama Allahu Akbar itu? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan saya apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngene. Kagum saya. Lu masa nggak kagum sampean? Lu sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan nggak mungkir terus juga. Tak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh nggak kagum tuh. Ya Allah itu nggak kagum itu, ciptaanmu nggak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar, kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan, menghayati hidup ini, kamu alami, kamu batin, kamu masukin apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan ke Allah, takjub ke Allah. Noe itu zaman umur 4 tahun tak jalan-jalan di sawah itu lihat cacing nembus bumi itu, yuh, kok iso ya? Kok iso ya? Wih Gusti Allah ya jam tenan ya iso ya. Itu maksudnya. Jam tenan Gusti Allah ini nggak cacing iso menembus tanah gitu. Ya Tuhan senyum ya, udah disebut edan dan tidak apa-apa ini karena Tuhan. Ada yang lebih parah lagi dari yang Tuhan disebut. Anak Tuhan itu jos itu yang biasa. Tapi ada kamu nanti punya anak kalau sunat hati-hati kamu. Karena waktu sunat itu takutnya luar biasa, mulutnya tidak terkontrol. Ada yang aduh, gitu ya. Di Jawa Timur gak ngono. Nek marah itu kan cangkeme kayak mana ya. Di sunatnya lagi, aduh, matane Gusti Allah matane. Ada yang ngomong sunat barang, matane Gusti Allah matane. Gusti Allah di mata ini. Aku krungu dhewe ya Allah saiki. Nyelunga temen selamat malaikat itu mesame semuanya ngene cilik ya ta. Tapi matane gitu. Itu kasar banget matane. Presiden matane ya kasar banget itu Gusti Allah. Soalnya yang menyuruh yang memerintah hitam kan Allah, Gusti Allah di mata. Coba kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linear, bahasa yang baku, kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu, dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersyahadat terhadap keesaan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan, tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad, jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat
ping 50. Aslinya kan 50. Begitu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj itu ketemu Nabi Musa kemekelen. Mat konibas gapurane umatmu gak iso ping 50 iku ono dinyang ping 50 ndasmu ta gak iso itu Nabi Musa ketawa keras-keras. Nabi Muhammad ngoten ta Mbah, iya wis dinyang kono. Akhirnya dinyang 50, 45, 40, 30 terus sampai akhirnya sudah tidak bisa ditawar lagi 5 itu pun Nabi Musa, ya aku jane sik tunggu ya Mat. Iku kowe gak dilakoni 5 itu. Ya, tapi mboten enak mosok kula nyang malih. Ya wis apa-apa kono tapi hati-hati lho ya, aku ya gak dilakoni lho ping 5 iki. Nggih dinyang karo arek-arek. Ana sing kate dijamak 5 sekaligus ya. Ana setahun dijamak ping 3 tok ya ana. Ada salat waktu tilu ya dijamak mau diringkes tadi terus pada ngerti nih ya Allah ya gendeng umatmu gendeng bertengkar 23 apa 11 itu bertengkar. Endingnya apa? Damai. Enggak pada enggak terawih. Damai loh. Nah kalau mau perdamaian gampang loh. Tinggal tidak sholat kan gitu. Nah kalau itu perdamaian nah terus gaya apa kan gitu. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam biar turun ke bumi dari surga terus ndolek godong ditutupi ini turun ono pabrik tekstil terus Allah Akbar. Enggak, sholat itu baru Rasulullah umur 53. Jadi Rasulullah selama hidup sampai umur 53 itu belum pernah sholat 5 waktu. Jadi nek awakmu di umur selawe masih punya jatah seneng gak seneng. Saya itu kan senang berkelakar dan Anda saya ajak berkelakar. Kalau Anda pintar berkelakar, Anda tidak gampang menderita. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentuk cakap dies terus piye gue? Piye gue? Ndasmu kebentuk dies ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permakan. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Lo nak Jawa Timur ini jeneng markas teman saya itu kepentir dayes ini rasanya iwak gudeg ngono. Jadi alam pikirannya membuat sakitnya menjadi sekunder. Kamu menderita karena penderitaan kamu bikin primer, bikin dia sekunder. Kamu harus pintar berkelakar dalam hidupmu. Saya ngelihat Marquezot dan dari mobil saya zaman lawas itu, titirannya ngewarep itu terus ininya kena seret, kukunya copot terus ini. Apa cak? Ini rawon ini. Saya jadi rawon rasanya. Padahal ininya bayangin sakitnya mas. Itu Marquezot begitu tuh orangnya. Loh kalau Anda bisa seperti Marquezot kan enak. Masuk rumah sakit, diobatin terus pulang. Dikejar sama administrasi minta tolong satpam, itu bapak itu belum bayar. Pak belum bayar. Bayar apa? Terus teman kan berobat. Nah ya masuk rumah sakit gak berobat, masuk bengkel berobat ke rumah sakit. Dia mesti aja masuk berobat ke kantor polisi sampai itu. Ya tapi kan harus bayar. Belum bayar pakai apa? Ya pakai uang. Lu sampai itu ngerti aku gak duit kok di uang bayar. Gendeng tak sampai ini. Ya kita
enak kok hidupnya. Di mana-mana itu pakai logika, bayar itu pakai uang. Kalau sampai nyuruh orang bayar, sampai harus tahu dia punya uang apa tidak. Lah saya ini jelas tidak punya uang kok. Kok disuruh bayar, sampai tidak masuk akal sampai ini. Jadi sudah tidak bayar, nesoni uang kau megah. Enak itu. Terus mau dilaporkan ke polisi gitu. Ya enggak lah, akhirnya ya wes ngeluh dewe musuh Marquesot. Makanya saya tulis buku itu karena orangnya dahsyat. Marquesot itu bener-bener dahsyat. Kalau ada orang nakal di jalan motor weng dibalap sama dia, dikuntit, ntar sampai perempatan jalan bikin set, dipalang depannya, terus ditekani, dek kon milih iki nang cangkemmu nang ta iki nang motomu ta apa tak banting ta mulia ngeri tau mas miliar dia apa iki nang cangkemmu para kalundumu ta ya itu yang ngeri tau melawan orang gitu. Jadi dan Marquesot tenang-tenang seperti itu. Lu Marquesot anak yang kemarin kalau Padang Bulan ketemu Marquesot, bukan saya. Marquesot itu teman saya waktu kecil berguru yang enggak itu. Bangsa watu, diluruh tuh kowit, pokoknya terus nanti pakai pisau perang lawan raja tikus gitu-gitu. Zaman kecil saya sama pisau itu saya bawa tidur, saya bawa makan, saya bawa ke sekolah, saya bawa pisau. Saya untuk apa tancap-tancap ke pohon apa itu saya waktu itu pakar betul. Kalau ada anak nantang-nantang didatangi, dirangkul. Cepat melayu. Usah melayu cepet. Kontrak duit mati. Siapa nggak ngeri mas ya? Jadi hidup itu mas, kalau anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam halnya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Terus sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, yaitu rencana rencana mengalami disorganisasi kamu. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan daftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam, yang lainnya nanti terserah itu artinya nanti di sana akan bagaimana, monggo sekeyakinan anda. Baru anda satu kali lagi melakukan upacara, kamu resmikan, kamu resepsikan. Kalau tadi kan cuma bersumpah, saya bersumpah, saya bersaksi, itu cuman akad nikah. Kemudian kamu harus resepsi, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Kan gitu? Hayya 'alas shalah itu resepsinya orang yang bercinta sama Allah. Kalau kamu sudah resepsi hayya 'alas shalah, baru kamu punya hak untuk menang. Kamu punya hak untuk cerah, kamu punya hak untuk berbinar-binar. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nah, capailah dalam hidupmu Allahu Akbar yang kedua. Karena kemenangan ini membuatmu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebelumnya kan karena alam dan kehidupan, tapi Allahu Akbar yang kedua adalah karena engkau mencapai kemenangan yang sejati di dalam dirimu. Itu tafsir Al-Ghani ngono rek. Bengi besok malam mungkin beda lagi. Ya enggak apa-apa, wong tafsir tuh. Jadi sampai aja ngekeng karo tafsir sampean. Tafsir itu bisa salah, makanya di Ma'iyah ini nyun sewu, di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya tadi misalnya apa? Tadi kan pendidikan politik, tapi apa parpol? Bukan toh? Kalau parpol kan mengikat anggotanya untuk taat.
makanya Ahok keluar dari Gerindra, kan gitu. Tapi apakah saya pernah mengikat Anda untuk memilih atau tidak memilih? Oke, Anda ingat-ingat. Apa ya? Sekarang ilmu, ini majelis ilmu. Apakah pernah saya menyuruh Anda percaya sama ilmu saya? Kan saya selalu bilang, ya iki ya sakarepmu, tapi ini aku nguniku, kan gitu Pak. Jadi Anda tidak perlu sami'na wa ata'na kepada saya. Nomor 3, kalau ini kelompok torikot, di mana-mana kelompok torikot itu taat patuh kepada mursyidnya. Apakah Anda harus taat kepada saya? Saya ingin tegaskan, bukan hanya Anda tidak harus taat, kalau perlu Anda tidak boleh taat sama saya. Harap ngopo, jangan taat sama saya, nggak mau saya. So kalau Anda taat sama saya terus kok nyopet, aku melak dilokno karo Gusti Allah. Jadi taat itu kepada melalui wacana saya enggak apa-apa, tapi tetap status taat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada guru, jangan taat kepada orang tua, jangan taat kepada presiden, jangan taat kepada ulama. Mereka hanya jalan untuk sampai kepada ketaatan kepada Tuhan. Hakikatnya seperti itu. Jadi ini juga tetap kelompok yang sangat cair, dan Anda harus ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena kamu lahir sendiri, nanti kamu mati juga sendiri. Dan tidak ada yang bisa nolongin kamu, termasuk saya. Maka kamu jangan jadikan saya mursyid-mursyid. Mursyid itu dosen farmasi. UGM, bapaknya Dalipin. Itu ya, saya mohon maaf ini sampai pagi, tapi mudah-mudahan Anda keluar itu sakti atas diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan ketenangan, keterampilan, keteguhan, tegen aja cara Jawa nih. Tegen itu ya Mas. Enggak, tegen itu kalau Anda naik sepeda, naik motor, tapi Anda pegang erat-erat, bener nggak itu? Anda harus santai begini, harus relax. Yang saya Mas Wardi, yang saya bukan mengkritik Anda, tapi aku terus kalau sampai, dan aku setuju kalau banyak penemuan sampai, dan saya akan support Anda gitu loh. Tapi ya iku mang ayo rada santai dede. Apa mulai nguring-nguring dadang sia-sia saya nguring-nguring. Dadang iku ya ngono iku dadang bapakno. Umpama iki jono partai PKI mesti melok PKI. Dadang dong, PKI ini dadang lain dengan PKI yang ada. Dia pasti punya pendapat sendiri kok dia. Oh dia ngomong dudu Islam tapi ya Islam, lu dadang kok. Saya tidak mengakui Allah ya, insya Allah lo ya. Dadang ya, emang dadang. Jadi sampean ojo anu sama dadang itu cara Allah memberi bahan untuk mesra, gitu loh. Itu dadang. Dan jangan dituntut apa-apa, biarkan dadang menjadi dadang. Nikmatilah dadang sebagai dadang, kan gitu. Jarno pating becotot tang demi gak ada masalah. Oke teman sekalian, kita